Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ustadz Awwaluddin Azmi. Saya akan mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang norma dalam mewujudkan keadilan. Ada sebuah pepatah yang menyatakan bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ada yang tahu maknanya? Maknanya adalah pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk mentaati segala aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan mentaati hukum tersebut, tercipta suatu kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan juga damai. Sebagai contoh, misalnya saat kita membuang sampah sembarangan, maka itu bertentangan dengan norma. Nah, maka saat kita ada aturan untuk tidak membuang sampah dan kita membuang sampah pada tempatnya, berarti kita mengikuti hukum supaya tercipta ketertiban, kenyamanan bagi masyarakat. Pengertian norma. Norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma juga bisa diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dalam dipakai untuk panduan, tatanan, dan juga pengendalian tingkah laku. Nah, sebagai contoh ada aturan tentang ganjil genap. Nah, ini ganjil genap itu adalah apa tujuannya? Mengurangi polusi atau pencemaran udara misalnya di kota Jakarta. Dengan adanya aturan ganjil genap, masyarakat diminta untuk mematuhi aturan tersebut. Nah, itu adalah salah satu kunci dari pengertian norma. Contoh dari norma berupa panduan atau tatanan untuk mengendalikan tingkah laku, supaya tercipta ketentraman, kenyamanan bagi masyarakat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri norma. Yang pertama, norma merupakan hasil kesepakatan bersama. Sebagai contoh, masyarakat biasanya punya kebiasaan-kebiasaan yang itu merupakan sesuatu yang terulang. Kegiatannya yang sama, kemudian untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ciri norma adalah merupakan hasil kesepakatan bersama. Karena merupakan kesepakatan bersama, maka norma harus ditaati. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Norma resmi biasanya terbentuk secara tertulis seperti norma hukum. Namun ada juga norma yang tidak tertulis seperti adat istiadat atau norma kebiasaan. Kemudian yang ketiga ada sanksi. Nah, setiap norma biasanya memiliki hukuman atau berupa sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi tegas biasanya ada pada norma hukum seperti dalam bentuk denda atau kurungan penjara dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat adalah ciri-ciri norma bersifat dinamis. Artinya norma atau aturan itu menyesuaikan dengan perkembangan di dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam norma. Ada yang tahu ada norma itu bentuknya apa saja? Yang pertama kita berbicara tentang norma kesusilaan. Apakah itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah suatu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kolbu atau bisikan dari suara hati manusia. Jadi bisikan dari suara hati sanubari manusia yang paling dalam. Nah, sebagai contoh daripada penerapan norma kesusilaan yang tidak sesuai, yang tidak sesuai adalah mencontek. Nah, pasti kita tentu menghindari hal-hal semacam ini. Saat ada ulangan, ketika kita tidak sempat belajar, kita menyempatkan untuk menyontek. Padahal mencontek itu adalah perbuatan terlarang secara norma kesusilaan. Nah, apa yang akan menimbulkan sanksi daripada norma itu, yaitu berupa penyesalan. Karena dalam hal ini ditekankan sikap kejujuran dalam konsep norma kesusilaan. Saat kita mencontek, kita biasa-biasa saja. Tapi setelah semakin lama, perasaan itu menjadi rasa penyesalan. Mengapa saya tidak bersikap jujur saja dengan tidak mencontek? Nah, ini jangan dicontoh. Ini salah satu bentuk pelanggaran dari norma kesusilaan. Yang kedua adalah norma kesopanan.
Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan hidup manusia pada kehidupan sehari-hari. Norma ini bersumber dari tata kehidupan dan juga budaya dalam kehidupan di masyarakat. Sebagai contoh, adab seorang anak terhadap orang tua apa? Misalnya berjabat tangan dengan mencium tangan orang tua kita. Nah, itu salah satu norma kesopanan. Contoh yang lain, saat kalian bertamu mengetuk pintu, nah itu disertai dengan apa? Membaca salam. Nah, itu adalah salah satu contoh norma kesopanan. Apabila kita melanggar norma kesopanan, maka akan ada sanksi. Berupa apa? Kita tidak disenangi oleh masyarakat, atau mungkin kita dicemooh oleh orang lain karena kita dianggap tidak sopan. Selanjutnya, yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang berasal dari wahyu Tuhan. Sebagai contoh, umat Islam, sumber aturannya, sumber normalnya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya umat Kristen, sumber aturannya berasal dari Alkitab atau kitab Injil. Misalnya umat Hindu, sumber normanya berasal dari kitab Weda. Umat Buddha misalnya, sumber normalnya berasal dari kitab Tripitaka dan seterusnya. Nah, gambar yang Anda lihat ini adalah kegiatan beribadah selaku umat beragama sebagai suatu kewajiban norma yang harus dijalankan oleh umat beragama. Nah, norma ini tidak akan berlaku bagi siapa? Mereka yang ateis, yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Sanksi bagi pelanggar norma ini adalah, yang pertama adalah tentu saja kalau kita melanggar aturan agama, norma agama, kita akan mendapatkan dosa. Dan kelak di akhirat kita naudzubillah mendapatkan siksa di neraka, dan itu jangan sampai terjadi. Nah, supaya norma sanksi dari norma ini tidak berlaku pada kita, maka kita harus mentaati norma agama. Selanjutnya yang terakhir adalah norma hukum, yaitu suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara atau pemerintah. Sifatnya memaksa sehingga perintah dan larangannya akan ditaati oleh masyarakat. Nah, sebagai contoh, ada gambar yang Anda lihat tadi di sini, ada pengendara motor yang itu terkena tilang oleh polisi. Mengapa? Nah, karena mungkin tidak melengkapi surat-suratnya, seperti surat izin mengemudi atau SIM, seperti tidak melengkapi STNK. Nah, jadi norma hukum ini sifatnya ada perintah, adalah larangan. Bagi yang melanggar norma hukum akan terkena apa? Sanksi yang sangat tegas berupa denda atau mungkin bisa kurungan penjara. Baik, sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.